Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana kembali menemui Anda semua. Pak Jana ingin mengajak Anda semua untuk belajar bersama-sama, yaitu adalah Matematika Praga PM, dan kali ini materinya adalah invers komposisi 3 fungsi. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan paparan yang berikut ini. Ini kita misalkan ada 4 buah himpunan. Himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D. Ya. Ada suatu fungsi F yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Dan ada fungsi G yang memasangkan dengan tepat satu anggota atau mematahkan satu anggota atau setiap anggota B dengan tepat satu anggota C. Begitu pula ada suatu fungsi yang mematahkan, yaitu fungsi H, mematahkan setiap anggota C dengan tepat satu anggota D. Nah, ini kalau kita runut dari F, kemudian dilanjutkan G, kemudian dilanjutkan fungsi H. Ini dapat kita tulis seperti ini. Jadi ini fungsi F-nya di paling kanan ya. Kalau digambar dari sebelah kiri, ya kan. Tetapi ditulis dari sebelah kanan ini. Yang dahulu mengerjakan dahulu adalah fungsi F, kemudian dilanjutkan G, kemudian dilanjutkan H. Nah, nih komposisi ini dapat ditulis secara sederhana, yaitu adalah H.G.F ya, H.G.F dari X ya, gitu ya. Kemudian kalau kebalikannya yaitu adalah fungsi invers dari H, yaitu yang memasangkan setiap anggota D dengan anggota C, satu anggota C ya. Kemudian ada lagi invers dari G, yaitu adalah yang memasangkan setiap anggota C dengan tepat satu anggota B. Dan yang berikutnya adalah invers dari F, yang memetakan setiap anggota B dengan tepat satu anggota A. Nah, ini gerakannya dari kanan ya, dari fungsi A dulu, kemudian dilanjutkan fungsi G, kemudian dilanjutkan fungsi F. Invers dari fungsi F, saya ulang. Pertama adalah dari kanan, invers dari H, dilanjutkan invers dari G, invers dari F ya. Nah, ini ditulis dari mana? Yang hanya itu yang ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ini yang mengerjakan terlebih dahulu. Kemudian baru invers G, baru dikerjakan dengan invers H. Oke. Jadi kelihatannya berkebalikan ya. Oke. Tapi ini enggak ya, dari invers H, lanjutkan invers G, lanjutkan invers F. Kalau dilihat dari gambarnya, tanda panahnya dari kanan ke kiri. Nulisnya dari kiri ke kanan. Oke. Baik, ini dapat ditulis dengan menggunakan komposisi fungsi, yaitu adalah invers ya, dibaca invers H.G.F dari X. Oke. Nah, sekarang jika kita menuliskan, yaitu komposisi dari fungsi dari H.G.F X ya, ini misalnya saja mempunyai invers adalah ini dibaca invers H.G.F dari X, dan jika invers Fx itu adalah sama dan ini,
ditulis dengan menggunakan F absen ya, F absen atau F pangkat min 1x, kemudian G-nya adalah inverse-nya G pangkat min 1x, dan H adalah inverse H adalah H pangkat min 1x. Jadi ini kemudian dibaca dengan inverse ya, inverse F, inverse G, inverse H. Oke. Jadi ini bukan hitungan aljabar ya, simbol saja. Baik. Nah, itu bisa kita tuliskan bahwa inverse dari H dot G dot F ya, inverse dibaca ini, inverse dari komposisi H dot G dot F dari X sama dengan apa? Ini inverse H dot inverse G dot inverse F. Jadi dari kanan ke arah kiri ya. Oke. Ini ya. Jadi urutannya bagaimana urutannya? Urutan dari inverse dot H dot G dot F ini adalah sama dengan apa? Inverse F dot inverse G dot inverse H. Ya gitu ya. Posisinya apa? Urutannya berkebalikan. Baik. Tolong untuk diingat-ingat itu ya. Baik, karena nanti Anda akan bisa mengerjakan satu persatu ya. Baik. Kita lanjut. Diketahui contoh ya, ini contoh diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan x kurang 8, hx sama dengan x dibagi negatif 2. Tentukan yang pertama apa ini? Yaitu adalah komposisi h dot g dot f. Kemudian yang kedua adalah inverse dari komposisi h dot g dot f. Dan yang ketiga adalah ini inverse f dot inverse g dot inverse h dari x ya. Baik, sekarang kita coba, kita akan bahas, kita jawab yang pertama bahwa h dot g dot f x itu kita misalkan ya, kita kerjakan dua-dua dulu, yaitu adalah g dot f dulu. Kita misalkan bahwa g dot fx itu sama dengan apa? Px. Maka apa? Px sama dengan apa? Ini dari g dot f ini ditulis dengan g fx ya. Nah, fx-nya sama dengan apa? Kita lihat 2x tambah 5. Jadi ini p sama dengan apa? Sama dengan g-nya apa, rumus g-nya bahwa di g ini x-nya kita ganti dengan apa? 2x tambah 5. Oke. Baik. Ini ada pesan dari Pak Jana. Mohon kiranya Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, para pengunjung yang budiman, untuk bersedia memberikan dukungan kepada Pak Jana agar Pak Jana semangat untuk terus buat bahan ajar yang dapat bermanfaat bagi Anda semua dan juga rekan-rekan Anda tentu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas subscribe-nya, like dan share-nya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini sama dengan apa? G apa? Fx-nya kita ganti dengan 2x tambah 5. Oke. Oh, ini keulang nulisnya ya. Ya, ini. Jadi fx adalah sama dengan 2x tambah 5. Jadi menjadi G 2x tambah 5. Nah, pada rumus G, ini lihat di sebelah kiri, X kurang 8. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 2X tambah 5. Maka diperoleh 2X tambah 5 kurang 8. Kalau kita buka kurungnya, maka diperoleh 2X kurangi berapa? 5 kurang 8, 3 ya. Oke. Nah, jadi H dot G dot Fx sama dengan H dot Fx, Px. Karena Px-nya ini tadi apa? Kita lihat sebelah kiri, G dot F. Ya, ini kita ganti dengan apa? Px ya. Oke. Jadi ini H dot G dot F sama dengan apa? H dot Px. Nah, H Px nya apa? 2x kurang 3 ya, jelas ya.
Nah, itu apa? H itu adalah X kurang negatif 2. Jadi, kalau nih HX dan X dibagi negatif 2, berarti kalau H 2X kurang 3 ya 2X kurang 3 dibagi apa? Negatif 2. Nah, ini adalah H dari 2X kurang 3. Baik, jadi bagaimana hasilnya? H.G.F dari X adalah ini ya. Mudah nih kita bagi dengan negatif 2, maka hasilnya apa? Ini 2X bagi negatif 2 adalah negatif X, dan negatif 3 dibagi negatif 2 adalah 3 per 2. Ya, oke, sudah ketemu ini. Jadi, H.G.F dari X sama dengan negatif X ditambah 3 per 2. Oke, sudah terjawab satu. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Yaitu investnya. Investnya dari H.G.F. Baik, H.G.F dari X itu kita tadi ada sama dengan apa? Negatif X tambah 3 per 2. Oke. Nah, sekarang jika H.G.F X itu sama dengan Y, berarti apa? Berarti Y sama dengan ini. Apa? Negatif X tambah 3 per 2 ya. Ya, ini. Nah, sekarang kita akan cari X-nya ini. Oke, kita sederhanakan ini, penyebutnya disamakan ya. Jadi ini menjadi negatif 2X tambah 3 per 2. Oke, bisa dipahami ya. Itu sama dengan Y. Sekarang kalau perkalian silang, maka kita dapatkan bahwa negatif 2X tambah 3 sama dengan apa? 2Y. Oke. Baik, sekarang 3 ke kanan, pindah kanan menjadi negatif. Ya gitu ya. Sehingga sebelah kiri tinggal apa? Negatif 2X. Untuk mendapatkan X kedua harus bagi dengan negatif 2, maka diperoleh ini 2Y kurangi 3 dibagi negatif 2. Hasilnya apa? Negatif 2Y tambah 3 dibagi 2. Oke, ini adalah apa? X itu adalah invers dari ini. Oke, jadi H.G.F inversnya untuk Y adalah sama dengan negatif 2Y ditambah 3 per 2. Maka kalau kita ganti X-nya ya menjadi rumus dari apa? Invers dari komposisi fungsi ini menjadi apa? Invers dari H.G.F dari X sama dengan, tinggal ganti aja nih Y-nya dengan apa? Dengan X. Negatif 2X tambah 3 per 2. Oke, sudah kita dapatkan yang nomor pertanyaan 2. Sekarang coba perhatikan untuk pertanyaan 3. Fx sama dengan 2x tambah 5. Ya, yaitu adalah kita akan mencari apa? Invers F, invers G, dan invers H. Oke. Karena ini tanyakan apa? Invers F dot invers G dot invers H dari X. Sekarang kita akan cari masing-masing apa? Invers dari F. Oke, yang pertama invers dari Fx. Kita cari Fx sama dengan apa? Tadi ya kita misalkan Fx sama dengan Y. Berarti 2x tambah 5 sama dengan Y. Kita yang cari X-nya. 5 ke kanan, pindah ruas, jadi negatif. Jadi sebelah kiri 2x sama dengan Y kurang 5. Oke? Paham ya nih ya? Nggak masalah ya? Sekarang dibagi 2 supaya mendapatkan X. Jadi sebelah kanan bagi 2, jadi Y kurang 5 dibagi 2. Itu adalah kita dapatkan X. Oke, ini merupakan apa? Merupakan invers Y. Invers Y. Oke? Jadi tulis invers F dari Y. Nah ini. Oke, sama dengan apa tadi? Y kurang 5 per 2. Nah, kalau invers dari Fx, ya tentu kita tinggal ganti apa? Y-nya dengan X. Maka diperoleh X kurang 5 per 2. Oke, kita dapatkan sudah. Sekarang kita mencari invers G.
GX sama dengan, kita misalkan seperti tadi, kita misalkan sama dengan Y ya. GX sama dengan Y. Nah, GX-nya sama dengan X kurang 8. Jadi di sini X kurang 8 sama dengan Y. Maka X sama dengan Y ditambah 8. Oke. Nah, ini adalah invest apa? Invest dari GY ya. Ya, gambarnya kan ada dari kanan ke kiri ya. Oke. Oke ini. Baik. Nah, sekarang invest G dari X. Ini rumusnya yang kita cari ya, tinggal ganti Y-nya dengan apa? Dengan X. Oke, ini Y-nya ganti dengan X. Baik, perhatikan langkah-langkahnya ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Sekarang yang C. Kita akan cari invest H. Kita misalkan bahwa H itu sama dengan Y, HX sama dengan Y, maka H itu sama dengan apa? X dibagi negatif 2 sama dengan Y, yakni HX adalah X per negatif 2. Perkalian silang kita dapatkan apa? Bahwa X sama dengan negatif 2Y. Ini adalah invest dari apa? Dari H. Ya, invest dari H. Nah, X itu adalah invest dari HX ya. Baik. Jadi ini invest dari H untuk Y, maka kalau invest H untuk X adalah dan invest H dari X sama dengan apa? Tinggal ganti aja. Ini Y-nya dengan apa? Y-nya dengan apa? Dengan X. Jadi invest H adalah sama dengan apa? Invest H dari X sama dengan negatif 2X. Oke, ketiga-tiganya sudah kita dapatkan investnya. Sekarang kita akan mencari invest F dot invest G dot invest HX. Ini yang kita cari ini ya kan. Nah sekarang apa langkah pertamanya? Baik Bapak dan Ibu, anak sekalian para pengunjung yang budiman, sekali lagi yang belum subscribe, kami mohon dengan sangat ya, agar Pak Jana terus bersemangat. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut. Kita misalkan untuk invest G dot invest HX ini kita misalkan sama dengan PX. Ya, ini. Oke, ini gimana ini? Yaitu sama, bisa kita tulis bahwa PX sama dengan invest G dot invest HX sama dengan apa? Sama dengan apa? Invest G dari HX. Ya kan? Nah, HX-nya sama dengan apa HX tadi? Kita lihat, invest HX adalah ini, negatif 2X. Jadi ini bisa kita tulis invest G dari negatif 2X. Nah, G-nya apa? Lihat, adalah X tambah 8. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan apa? Dengan negatif 2X. Oke. Sorry, apa tadi? X-nya kita ganti dengan apa? Dengan negatif 2X. Maka diperoleh negatif 2X ditambah apa? 8. Karena X-nya di sini, ya dari invest ini kita ganti dengan negatif 2X. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif 2X tambah 8 ya. Itu adalah PX. Nah, sekarang bagaimana dengan invest F dot invest G dot invest H? Ya, tentu sama dengan apa? Invest F dikali di apa? Invest F P dari PX. Nah, PX sama dengan apa? Negatif 2X tambah 8. Jadi ini invest dari 2X tambah 8. Ya, ini PX ini kita ganti dengan negatif X tambah 8. Baik, ini nah invest dari F apa? Kita lihat, invest dari F itu adalah X kurang 5 per 2. Jadi X-nya di sini diganti dengan apa? Diganti dengan negatif 2X tambah 8.
Sehingga diperoleh negatif X tambah 8, ya, dikurangi dengan apa ini? Dengan 5 dibagi 2. Oke. Sekarang kita sederhanakan. 8 kurangi 5, 3. Negatif 2X tetap ya. Dibagi 2 sekarang hasilnya adalah apa ini? Ya tinggal disederhanakan ya. Jadi negatif X ditambah 3/2. Atau tetap seperti ini. Nah sekarang coba bandingkan dengan yang pertama kita cari tadi apa? Yaitu ada inverse dari apa? Inverse dari, oh nggak kita tuliskan di sini ya. Inverse dari apa? F.G.H. Nah ini hasilnya apa tadi? Adalah negatif 2X tambah 3/2. Bagaimana? Silakan untuk dibandingkan ini dan ini. Bagaimana hasilnya? Adalah sama. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa inverse H.G.F itu sama dengan apa? Inverse F.inverse G.inverse H. Oke, cukup jelas. Baik, kita lanjut. Ada soal latihan. Diketahui fungsi f(x) adalah 1 dan 2x tambah 10, fungsi gx adalah 6 min 2x atau kurang 2x, dan fungsi hx sama dengan 3x dibagi 4. Nah, ini yang ditanyakan nih. Nah, oke, ada berapa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. Baik, silakan untuk dicoba, masing-masing mencoba ya. Masing-masing mencoba, kemudian nanti bertemu, diskusikan bersama-sama. Ya, gitu. Itu cara belajar. Dan ini karena matematika pra-KPM, artinya apa? Ini dapat kalian kerjakan terlebih dahulu, pelajari dulu sebelum bertemu atau dibahas di KPM. Atau untuk Bapak dan Ibu guru, bisa menugaskan anak-anak pelajaran ini untuk apa? Untuk tugas mandiri atau mungkin juga PR, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga ada kesiapan pada saat apa dibahas di depan kelas. Tentu ini adalah sangat seru ya. Hasilnya pasti akan lebih baik. Baik, ini juga Bapak dan Ibu bisa gunakan. Harus kalian kalau Bapak dan Ibu guru sedang berhalangan untuk tatap muka karena ada dinas lain, bisa Anda untuk belajar bersama-sama dengan teman Anda semua di kelas ataupun di rumah. Baik, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita. Pertemuan berikutnya adalah fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Terus bersemangat, Anda pasti bisa. Sampai jumpa.